udah dengan ID yang sama untuk satu objek yang sama. Bedanya terus apakah poligon bisa dibuat raster, raster bisa menjadi poligon? Ya bisa tergantung dari sekarang kalian mau manfaatin untuk apa dia data-data itu. Terus yang satu lagi, apakah informasi dari data raster bisa ada data atributnya? Ya, bisa. Tidak hanya bersifat integer itu dalam arti di sini adalah tidak hanya bersifat floating, banyak ataupun informasi ID-nya floating, tapi juga bisa bersifat integer ataupun dia bisa selain numerik, juga dia dalam bentuk teks, juga dalam bentuk date. Jadi dalam perkembangannya kedua jenis data ini baik itu vektor maupun raster punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Misalkan saja umumnya data raster itu karena dia bermain dengan pixel. Dalam artian yang terlalu luas ataupun kurang pixel semakin kecil, maka data yang dibutuhkan harus semakin besar. Apalagi bila di dalam data rasternya itu juga di input data atribut yang cukup banyak, maka dia akan besar. Tapi kalau data vektor umumnya space ataupun ruang yang dibutuhkan di dalam drive itu jadi lebih kecil. Tetapi ini juga tergantung dari data atribut apa yang masuk. Bila data atributnya lumayan banyak atau informasinya lumayan banyak, maka di drive pun itu membutuhkan space yang cukup besar. Ya, karena pilihannya adalah kalian mau menggunakan apa. Apakah bisa otomatisasi untuk bisa merubah poligon ke raster atau vektor ke raster ataupun raster ke vektor? Sebenarnya ada otomatisasinya, tapi biasanya untuk saat ini ya umumnya masih cukup sulit. Dia butuh kriteria tertentu untuk bisa merubah itu menjadi apa yang kita inginkan. Umumnya walaupun itu kita bisa membuat otomatisasi dari ratus tinggi. Saat ini masih melakukan pengembangan untuk bisa melakukan itu, misalnya dia membuat dia kontras sekali antara misalnya saja bangunan dengan non-bangunan, jadi ada filter yang bermain seperti AIDS itu apa namanya puncak gitu ataupun yang lain sudut dan sebagainya. Jadi semuanya sangat tergantung seperti apa yang tampilkan di sini. Terus masalah software, apakah semua sama softwarenya? Indonesia harusnya sama. Setiap software yang ada umumnya harusnya sama. Tetapi kenapa kelihatan berbeda gitu? Karena kebiasaannya berbeda. Sebelumnya software yang baru pengembangan biasanya itu toolsnya bisa lebih sedikit dibandingkan software yang sudah pengembangan lebih lama. Dan apapun yang kita lihat adalah kita nyediain misalnya inflasi geografi, ada sekolah, ada buffering, itu ada dan saja namanya itu network analysis jadi
apalagi yang lain. Aliran channel ataupun aliran daripada kumpulan aliran atau perapatan dan lain sebagainya. Yang kalau mau digunakan yang dipakai. Yang jadi masalah sebenarnya adalah GIS masih sangat jarang digunakan di bidang kelautan dan perikanan. Selain overlay, masih sangat jarang. GIS itu masih hanya sekedar sebuah tampilan di bidang kelautan dan perikanan. Ini ada banyak, misalkan saja yang tambah, itu yang ditambah, tambah ikan ataupun tambah garam. Kasih contoh untuk perambaan misalkan saja. Apakah ada wilayah buat tambah apa? Gitu misalkan ya, tambah ikan dan sebagainya. Tidak banyak karena kondisi laut itu sangat dinamis, sehingga kalau menggunakan data-data pada satu waktu gitu ya bisa saja berubah waktu demi waktu. Jadi sebaiknya memang menggunakan data yang bersifat rata panjang. Terus nanti belum lagi interpolasinya itu interpolasi apa yang harus kita gunakan. Iya. Masih sangat jarang. Akan tetapi perasaan kalian menggunakan GIS untuk analisis hal-hal yang terkait di bidang kelautan dan perikanan. Ini challenge buat kalian. Jika nanti pemanfaatan GIS itu bisa lebih luas untuk bidang kelautan dan perikanan. Sejarah sangat jarang. Oke, dari apa yang tadi saya bicarakan, ada yang ingin disampaikan nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Ya untuk implementasi di SIP bidang cloud. Misalnya kalau kita membuat digitasi mengenai ini, Ya apa? terus kita kan ada map, tapi Aduh, kalau secara putus-putus suara Anda. Mengenai apa tadi? Halo, Ya, masih putus-putus ya? halo, apakah sudah jelas sekarang? Oh iya, sudah lebih baik. Oke, jadi kan salah satu implementasi dari SIG di dari kelautan itu yang pernah saya dengar itu ada kita mendigitasi atau membuat peta tentang area yang diproteksi, dalam artian dalam marine protected area. Kalau di map sampai mana aja gininya, tapi kalau misalnya di lapangan sendiri kan nggak ada gininya Pak, maksudnya nggak ada batas jelasnya. Berarti selain kita pakai radar, maksudnya biar tahu koordinatnya tuh nggak ada cara lain gitu buat tahu sampai mana aja batasnya gitu ya Pak? Ada, kalau kan bisa kamu pasang kayak pelampung gitu kan bisa. Buoy gitu kan. Jadi di lautnya itu kalian pasang buoy kalau seandainya kalian mau lebih pastikan lagi di mana gitu. Umumnya sih tapi di laut itu memang menggunakan batas koordinat. Jadi nanti ada garis imajiner antara koordinat A sampai koordinat B, juga ada garis koordinat B sampai koordinat C. Karena memang di laut tidak ada batas yang bisa dijadikan acuan yang kelihatan kali air.
Jadi emang cara yang paling umum dilakukan adalah yang ada misalkan sejak kayak semacam gitu ininya yang bisa membatasi titik A sampai titik B gitu. Nah, tapi kayak gini lagi, kalau kita buat seperti itu lagi nanti masalah pelayaran dan lain sebagainya. Makanya orang itu yang tapi karena umumnya sih kayak KKP gitu ya, kawasan konservasi perairan. Soalnya kan kawasan konservasi perairan itu dibatasi oleh tadi itu koordinat dan garis imajiner gitu. Tapi garisnya bersifat imajiner, tidak ada bukan spesifikasi kelihatan. Nah, garis imajiner itu nanti ditentukan oleh PBI A, PBI B gitu. Kan bisa tuh. Jadi emang bukan sebuah hal yang tidak bisa dilakukan itu mungkin kan. Apalagi kalau seandainya bui-buinya itu kita pasangin alat yang bisa deteksi arus dan lain sebagainya, itu lebih bermanfaat lagi nanti. Jadi menurut saya sih itu mungkin bisa kok dilakukan. Jadi ada cara lain lah selain kita menggunakan koordinat ini. Jadi seperti itu. Gimana? Baik Bapak, terima kasih. Yuk sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Hal yang umum dipakai sebenarnya kalau ya itu adalah pemanfaatan itu pembuatan CPI, Sustainability Index, ataupun kerentanan lain. Tapi yang pernah saya lakukan adalah CPI, World Coastal Sustainability Index. Itu adalah mengaplikasikan GIS. Tapi situ cukup kompleks, yaitu kalian harus cari dulu land use-nya apa, penggunaan lahannya apa. Kalian cari lagi perubahan garis pantainya seberapa besar. Kalian analisis tingkat kelerengan pantai gitu, terus kalian analisis tinggi muka laut dan lain sebagainya. Ada sekitar 7 parameter, 7 sampai 8 parameter. Itu sekarang sudah sekitar 6 sampai 9, 8 sampai 10-an parameter mungkin sekarang. Karena nanti ada parameter sosial juga yang masuk dan lain sebagainya. Jadi nanti itu bisa coba kita aplikasikan. Oh yang lain sekarang ada tingkat kali penampakan itu menurut ini pakai GIS karena situ hanya bermain dengan batimetri, kelerengan, sama buffer dari muara sungai. Sebenarnya sih kalau seandainya mau lagi itu tambahin data tinta jauh, misalkan saja arus gitu, arah angin gitu. Itu mungkin lebih bagus lagi mungkin walaupun secara parameter itu belum masuk dia. Tapi itu kombinasi yang bisa kalian ini karena fotografi di laut itu sangat jarang. Walaupun sebenarnya bisa saja di input ya untuk fluk itu tinggi muka laut. Jadi tinggi muka laut itu berbeda-beda dengan yang tempat dan umumnya di fluk yang tinggi itu biasanya itu banyak yang tunanya katanya, tapi karena itu tadi belum masuk yang yang tinggi SSH-nya gitu, SSH anomali kalau SS di surface height anomalinya tinggi itu umumnya ikannya banyak. Nah, itu terkait dengan ED dan lain sebagainya, ikan tunanya ya. Tapi saya belum pernah membuktikan itu karena belum dulu sih sempat arahin ke salah satu mahasiswa S2 gitu.
tapi dia ternyata tidak menyelesaikan kuliahnya, ya sudahlah, akhirnya informasi itu ditinggal gitu. Apalagi yang lain yang ini, karena memang umumnya ya hanya bermain overlay saja, tidak banyak sekali. Kalau di lahan itu banyak, misalnya arah aliran, terus itu akumulasi aliran gitu, itu bisa menjadi daerah rawan banjir dan sebagainya, itu masih banyak kalau di lahan, karena memang SIG itu awalnya digunakan di lahan. Awalnya seperti itu. Jangan ke laut, tapi masih ada, khususnya daerah pesisir gitu. Misalnya daerah untuk budidaya kerapu misalkan, di mana yang layak, di mana yang tidak gitu, atau daerah untuk budidaya rumput laut gitu. Ini yang pernah saya lakukan di daerah Sumba itu seperti itu. Menentukan daerah yang cocok untuk budidaya, bukan budidaya ya waktu itu, budidaya kalau nggak salah, pembibitan waktu itu, budidaya, seingat saya sih budidaya sih kak, budidaya rumput laut. Nah, rumput laut itu butuh air yang jernih, tapi dia jauh dari muara sungai. Dia harusnya intinya dia mungkin airnya jernih, terus pertukaran airnya cepat. Makanya di Nusa Penida itu banyak itu ya, karena nggak ada muara sungai di sana. Walaupun ada muara sungai ya, ya itu mungkin cepat hilang gitu, karena memang sana arusnya juga lumayan gitu nih. Jadi seperti itu. Apa lagi yang lain dari atau nanti ada yang mau penelitian JS nggak nanti? Ada nggak yang pengen penelitian JS? Penelitian GIS. Nggak ada yang mau JS, penelitian JS. JS ya, bukan penelitian jauh ya. JS murni. Tadi waktu S1 saya penelitian saya adalah JS murni kalau saya. Entar dulu. Kemarin itu saya bukan ya. Oh, pakai ESI indeks ESI itu Environmental Sensitivity Index. Jadi ini juga bisa nih kalian, ini belum pernah dilakukan ini di kita. Waktu itu saya bantu teman saya di Banten, itu menganalisis Environmental Sensitivity Index. Jadi bagaimana sensitivitas sebuah pantai ada, kalau nggak salah, masih minyak, tumpah minyak kalau nggak salah. Ini bagus juga ini, datang itu lumayan, tapi kalian bisa lakukan. Tapi ini kalau lagi ini masih bermain overlay sih. Datanya ada beberapa, tapi ya cuma karena tidak banyak. Umumnya sih di coastal tuh masih bermain overlay dan overlay saja. Sedangkan banyak hal krakatan. Misalnya, kalau menurut saya sih banyak hal yang masih bisa dilakukan. Rapatan sini adalah densitas. Jadi kita dari beberapa poin yang ada, kita bisa menganalisis densitas poin itu. Atau densitas apapun gitu ini.
Jadi analisis densitasnya kaitkan dengan fenomena yang lain. Ya, itu belum pernah hanya dilakukan. Walaupun sebenarnya itu bisa dilakukan misalkan saja untuk analisis potensi penangkapan ikan dan lain sebagainya. Jadi analisis densitas itu masih memungkinkan sebenarnya untuk dilakukan. Tapi belum pernah. Environmental Sensitivity Index juga belum pernah. Tapi nggak tahu ini angkatan berapa sih? Ika berapa saja? 8. Oh, Ika 7 juga. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang Ika 8 mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rencana penelitian yang pakai GIS. Yang apa? Yang Halo, saya masih awam, Pak. K8. K8 banyak. 8 sih. Bedanya itu apa itu? Beda. Bedanya itu apa? Mau nanya, tapi takut ini. Aku juga nggak tahu. Kira sama GIS sama SI. Oke, ini ada yang tanya GIS murni itu seperti apa? Jadi GIS murni itu ya kalian tidak menggunakan input data tinggalan jauh. Kalian benar-benar hanya menggunakan GIS sebagai analisis peruangannya. Jadi input data kalian tidak ada tinggalan jauh. Contoh, kalian punya data ikan, terus kalian analisis tingkat kerapatannya gitu. Oh. Atau kalau kayak penelitian saya kemarin itu saya punya data hujan, punya data titik hujan, saya interpolasi, saya kelaskan menjadi 2 kelas iklim, yaitu kelas Smith Ferguson sama kelas Alderman. Itu saya cari perbedaannya dengan data aslinya dulu dengan data yang sekarang gitu ini. Perbedaannya bagaimana? Ada nggak perbedaan? Ini yang saya satu. Jadi saya tidak ada input data perkiraan jauh, hanya data hujan yang ada angkanya, terus diinterpolasi itu kelas. Udah dapat hasilnya seperti apa. Waktu itu jadi 2 paper kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Tuh, kalau ilmunya sekarang kalau kalian tuh hampir mengkombinasi kalau kalian. Yang ilmunya sekarang ada itu nah itu sudah paling tidak itu dari untuk perubahan garis pantai itu kalian pakai data ketinggian jauh. Itu juga untuk ESI Environmental Sensitivity Index tadi itu pasti ada data penginderaan jauhnya. Tidak ada yang tidak menggunakan penginderaan jauh. Jadi adalah mengintegrasikan antara data penginderaan jauh dengan data GIS. Terus itu GIS murni di sini juga kalian menggunakan banyak sekali analisis GIS. Tidak hanya overlay, tetapi memanfaatkan tool-tools yang lain. Misalnya kerapatan tadi, analisis buffering tadi gitu ininya. Terus itu analisis jaringan atau analisis network gitu ininya. Terus analisis arah pola aliran gitu ininya. Terus apa namanya? Kedekatan dan lain sebagainya lah gitu ini. Jadi kalian menggunakan informasi ataupun cara yang ada di sana gitu untuk membuat data kalian berbeda dengan data aslinya. Oh. Jadi input kalian itu berbeda dengan data aslinya. Memberikan informasi atau suara memberikan informasi untuk orang lain. Jadi itu maksudnya GIS murni.
Oke, ada lagi mau bertanya? Halo, tidak ada? Oh, Pak izin bertanya lagi Pak. Ya silakan. Waktu saya apa namanya digitasi itu pakai ArcGIS kan saya nge-zoom nih Pak, zoom out. Terus habis itu saya coba gerakin maps-nya pakai yang di bawah tuh kan ada yang untuk scrolling tuh. Maksudnya untuk yang apa namanya? Yang gini Pak, tahu. Pokoknya ketika saya geserin itu dia langsung hilang gitu loh Pak maps-nya warna putih gitu. Itu kenapa ya Pak? Bertanya. Bentar. Yang gambarnya kayak gimana? Nah ini coba ya Yang saya videonya udah kelihatan Pak. bentar. Aduh, belum. Bang, oke. Oke. Tadinya di sini ada gambar maps gitu loh Pak. Terus habis itu di Bentar. saya coba geser kan ininya ini. Terus dia tiba-tiba hilang gitu. Panjang digeser. Ini Pak, apa namanya? Ini nih yang abu-abu nih. Oh, itu kan garis itu hanya untuk Indonesia. Coba ke atas coba. Ke atas. Emang buminya itu coba Ke atas. Ke atas lagi. Coba sekarang itu di. Oh, coba lebih deketin lagi bagian atas. Ke kiri. Ke kiri lagi. Ke kiri lagi. belum selesai. Bukan itunya ke kiri. Kamera Anda ke kiri. Oke. Nah, itu klik tanda yang bumi itu coba. Yang dekat tangan itu. Yang full X. Nah, atau kamu klik di datamu. Coba klik datamu. Klik yang warna yang garis hitam itu. Yang punyamu datamu di bawah. Klik datamu di bawah. Aduh. Yang boleh yang atas ya, yang atas. Yang jalan raya coba. Klik kanan. Klik kanan. Zoom to layer. Kosong. Udah ada datanya belum jalannya itu? Udah sempat digit nggak? Oh yang jalan belum, tapi yang batas desa udah Pak. Ya udah, Coba sekarang ya. batas desa udah klik coba. Oh ya udah. Udah Pak. Aduh. Maaf Pak. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Jadi kalau hilang itu kayak gitu aja, pakai klik kanan zoom to layer aja ya. Ika, Pak, makasih. Yuk, sama-sama. Kak, izin bertanya. Yuk silakan. Eh, Siapa nih ya? jadi kan kalau di petanya itu eh, Iya. kayak yang land use-nya sama perkebunannya itu kan kayak bersatu gitu, Pak. Nah, saya itu bingung untuk mendigit pakai poligonnya. Nah, kemarin lihat nggak waktu saya kasih contoh digit? Kemarin enggak sih, Pak. Ini soalnya jaringan saya juga ada patah-patah Oke. kemarin. Land use-nya kegabung itu maksudnya gimana? Kan semua land use itu pasti gabung. Nggak ada land use yang nggak gabung. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Taruh, belum. Belum kelihatan apa-apa. Belum kelihatan apa-apa. Pak, saya on. Oh, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Itu kan memang harus gabung dia. Kalau tidak gabung itu bukan land use namanya. Sekarang adalah caranya waktu kalian ini lebih dulu batas desanya. Jadi waktu kalian bikin itu, cara pertama adalah bikin dulu batas luarnya. Setelah kalian udah bisa membuat batas, kalian udah punya batas luarnya, baru setelah itu digit bagian dalamnya dengan cara potong. Coba ke atas coba.
bukan ininya, kameranya ke atas. Arahin tool di atas. Anda sudah start editing belum? Sudah, Pak. Mana toolnya itu? Tool start editingnya mana? Ini, Pak. Oke. Aduh, enggak kelihatan. Itu kan ada buat motong itu yang kanan itu. Ini, Pak. Yang ada kayak, bukan yang sebelahnya lagi. Sebelahnya Oh, lagi. ini, Pak. Nah, itu. Klik itu, itu yang Anda pakai buat garis. Buat garis untuk motong batas desa Anda tadi itu. Oke, oke, Pak. Yang Jadi pakai makanya karet. batas desa dulu dibuat dalam batas desanya itu sekarang itu dalam bentuk poligon. Iya, Pak. Tapi nanti kalian harus convert ke polyline ya, karena batas administrasi itu bentuknya adalah line. Untuk sementara kalian bikin dulu sebagai bentuk poligon dulu dia. Atau kalian waktu bikin batas desa itu bikin dia poligon, setelah dibuat poligon jadikan dia convert polyline. Jadi kalian data batas desa sudah ada sekarang. Itu masukin data atributnya, batas desa mungkin, satu lagi batas kecamatan, satu lagi ada batas kabupaten gitu ini. Kalian potong, ada masing-masing garisnya. Kalian potong untuk masukin informasi atributnya. Informasi atribut kan yang harusnya dia punya batas desa, dia punya batas. Ya. Mudah-mudahan saya bisa terkoneksi dengan baik ya. Saat saya buka laptop. Laptop saya. Bentar ya, mudah-mudahan saya bisa terkoneksi dengan baik ya. Nah, kedepannya itu akan banyak nanti informasi apapun itu kalian bisa gunakan dan atau kalian bisa menggunakan Google Earth Engine mungkin menganalisis data tingkat jauh. Jadi informasi di Google Earth Engine sekarang sudah banyak sekali dan kalian kalau manfaatin itu, kalau kalian tidak punya komputer yang bagus, kalian gunakan ya itu apa namanya informasi di Google Earth Engine itu banyak sekali tuh. Tidak hanya data tinggalan jauh, tapi juga data apa namanya data model ya ada. Saya bisa connect. Suara saya putus-putus nggak? Halo? Halo Pak? Aman ya? Kalian pakai hard disk berapa? 10.8 atau 10.9? Saya 10.8 Pak. 3. Tapi semuanya udah pakai 10 ya? Sudah, Bapak. Itu 3 yang paling harddisk baru tuh paling gampang, udah lumayan gampang cara installnya dibandingkan harddisk yang kecil lama. Yang kecil lama itu masih sulit untuk digigit. Kalau yang versi baru ini udah lebih gampang, bukan digigit ya, installnya lebih gampang.
Terus saya masih loading ini. Mana belum kumpul dong. Masih. Masih. Bentar ya. Kalau tabelnya lebih ini gimana ya? Apa? Lama juga nih loadingnya. Kenapa ini? Udah kelihatan? Halo? Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi sebaiknya nanti kalian buat dulu batas luarnya ya, apapun itu. Oh, misalkan saja. Sistem koordinat yang kalian pakai apa? Di BGS 1984. Halo? WGS Apa yang kalian pakai? Hah? WGS UTM 50S, Pak. Oke, kita 50S ya. New save file. Apa poligon ya di awal ya? Nanti sistem koordinat pakai adalah WGS. Namanya itu oke. Oke, ini ya. Terus kalian editing. Kalian bikin dulu batas luar. Ini kata batas data. Terus itu
baru bikin dipotong pakai ini untuk masing-masing jenis penggunaan lahan. Nah, ini saya pemukiman, ini kebun, terus dan ini nanti katakanlah sawah, terus ini ada pemukiman lagi, terus itu di sini lagi kebun lagi, di sini katakanlah hutan, ini apa gitu. Jadi begitu ya, bisa diikuti. Hah? Izin bertanya, berarti nanti cuma Silakan. satu layer aja, Pak? Satu layer saja untuk poligon. Satu layer poligon, satu layer untuk poin, satu layer untuk polyline. Jadi kalau punya 3 layer, tidak lebih. Oh, izin ini Pak, izin memvideokan punya saya Pak. Oke, Apa sebentar, kabar, Pak? berarti saya harus stop screen dulu berarti ya. Oke, silakan. Sebentar. Apakah sudah cukup Pak? Anjir. Berarti nggak usah dibagi-bagi jadi gini Pak ya? Udah. Nah, bukan dibagi-bagi kayak gitu. Oh, berarti di doang terus legenda nih nggak usah dibuat juga Pak? Apa? Legenda dibuat. Legendanya dibuat. Cara membedakannya adalah coba saya share dulu. Ya, pakai merger. Pak. Kan itu tinggal digabung bisa kan? Kayak kamu. Oke, ini ya. Ini misalkan saja. Kita di pemukiman ya. Kita di pemukiman. Terus tekan kontrol. Ini tadi pemukiman. Tekan shift. Kita di pemukiman. Terus itu kalian masuk ke sini tadi. Stop editing. Ini harus dalam bentuk stop editing dia ya. Ini open table attribute. Kalian bikin yang namanya new add field. Ini kalian kasih keterangan. Terus ini bentuknya teks ya. Panjangnya berapa? Oke, panjang karakternya 50. Sekarang saya start editing lagi. Tadi itu, ini sebentar pakai apa ya? Ini saya tekan shift ya. Ini tekan shift. Ini pemukiman. Ini pemukiman. Pemukiman. Ini tadi adalah apa nih? Ini kebun ya. Ini sama ini tadi kebun ya. Ini kebun. Kebun. Terus tadi ini sawah ya. Itu tadi sawah. Sawah. Ini tadi hutan ya. Hutan. Ini tadi tegalan. Terus kalian stop editing. Nanti sini langsung muncul legendanya. Klik 2 kali. Ini pakai categorize. Pilih ininya adalah pilih bagian fill value-nya keterangan. Add all value. Bentar, saya tutup dulu ini. Kita lihat ya. Categorize, pilih ini adalah keterangan, add all value, apply. Udah berubah semua. Bisa diikuti? Halo? Bisa Pak? Yang lain bagaimana? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Kemarin sebelumnya saya sudah membuat seperti ini Pak, tapi kemarin tuh yang apa yang namanya yang pas poinnya Bikin layar baru. itu dibuat Cuma seperti ada ini, 3 layar ternyata kali ya? tuh cuman ada satu. Gimana Pak? Maksudnya poinnya bagaimana? Boleh. Kan kemarin kan
Saya sudah membuatnya seperti ini, Pak. Oke, terus Albert Venus nih, ini tuh kan dia legenda masuk. seperti ini yang mana? Oh, ditunjukin ada bagaimana? Misalnya kita bikin set file baru bentuknya poin. Kayak semisal bangunan, Kan ya, bisa iya sama kayak pura itu jadi kayak gabung satu gitu, jadi agak bisa diedit suaranya gitu. mana? Pura kan bentuknya poin. Benar nggak? Iya, iya Pak. Kalau poin adalah save file baru. Line adalah save file baru. Jadi kalian cuma ada 3 layer saja. Layer pertama adalah layer point, layer kedua adalah line, polyline, layer kedua adalah polygon. Iya, salah ini point. Point ya. Koordinatnya itu pakai GTM. Oke. Ini juga di sini kita bikin point. Pakai bikin dulu. Ya. Ini pura mungkin, sini kantor desa kali, di sini ini apa? Hiburan mungkin, di sini ini adalah pura lagi, di sini lagi kantor kecamatan mungkin gitu. Ini tadi pura tadi ada 2. Pura tadi yang ini sama yang ini tadi ya. Pura gitu. Sorry. Ini tadi pura gitu. Pasti ya keterangan. Nggak bisa kalian bikin Excel karena dia udah standar itu. Kalau saya sih biasanya tak buat ID dulu. Satu itu pura. Terus itu tadi ini kuburan. Ya. Tadi kantor desa. Lokasi ID 3. Ini tadi adalah kantor kecamatan. Lokasi ID 4. Ya, itu dulu. Sekarang ID dulu. Saya catat dulu di kertas dulu. Nanti kalau udah selesai stop editing semuanya, baru saya masukin. Kalau sekarang ada saya tutup dulu ininya, saya stop editing. Misalkan saja di sini saya masuk add file, add ini baru keterangan, add file baru. Jadi di sini adalah tinggal yang satu-satu ini saya blok. Ininya, terus itu saya masukin dia itu klik kanan, fill kalkulator. Di sini saya tulis adalah pura. Tanda petik 2 ya. Tutup dengan tanda petik 2. Udah. Kalau ada 2 kayak gini. Ini adalah apa tadi? Figuran. Oh, belum saya start editing. Tapi sebenarnya kalian bisa saja ini tidak perlu start editing, kalian blok, terus itu kalian masuk klik kanan, fill kalkulator. Halo. Ini juga bisa sama, ini tadi kantor desa ya. Tadi kantor kecamatan. Oke, bisa diikutin? Halo? Halo? Bisa Pak, bisa. Suara mana? Mana? Masa kayak gitu? Iya. Dia sakit tenggorokan. Ini tadi pura. Pura itu apa ya? Sampel. Ada. Biasanya sih ada saja sih ini kalau bisa cari. Office keluar nggak? Office itu bisa kayak gini nanti, ya. Simbolnya. Ternyata tempel bisa. Tampil ya. Lupa saya. Dicari deh.
Kalian bisa memakai simbol apapun lah nanti ini. Ini nanti itu mungkin terserah, atur saja. Oke, bisa diikutin. Bisa Pak, bisa. Yang tadi itu yang bilang yang sudah bisa melakukan begini tapi enggak jadi itu bagaimana itu? Saya tidak paham. Yang tadi yang nanya tadi mana? Halo. Nanya gimana Pak? Yang tadi maksudnya kan sudah buat seperti yang ini, tetapi maksudnya kenapa lagi tidak jadi atau bagaimana tadi saya tidak paham. Oh itu Pak, maksudnya ya tadi kan maksud saya tuh untuk yang poin tuh buatnya sama yang Bapak barusan contohin gitu, tapi mungkin karena belum diatur-atur jadi cuman ada satu untuk semua gitu Pak, untuk poinnya gitu. Oh, jadi keterangannya belum diisi gitu data atributnya. Iya Pak. Maksudnya data atribut sini belum diisi gitu. Iya Pak. Jadi GIS itu poinnya GIS itu adalah kalian punya data spasial dan atribut. Itu yang membedakan GIS dengan yang lain ya. Dengan sistem informasi yang lain. Jadi GIS itu dia itu punya koordinat ya. Nah, ini koordinatnya nih. Tapi karena barusan saya tidak ngisi di Bali, harusnya ini koordinatnya berbeda gitu. Dia punya koordinat, kemanapun kalian gerakan kursor kalian punya koordinat. Dimanapun data kalian yang kalian buka dengan sistem koordinat yang sama, dengan posisi yang sama, harusnya dia akan kalian posisi. Itu dia. Terus itu yang kedua itu dia punya informasi atribut. Itu tadi itu ini ada atributnya. Dia punya itu. Ya, itu yang beda GIS yang lain. Jadi tidak hanya tampilan saja, tapi juga atribut. Ini penting sekali. Nanti sini kalian bisa tulis, nanti kalian bisa tambahkan. Siapa yang buat? Admin, pembuat, atau sumber data. Ini nanti harus pakai sumber data. Sumber ini dia cuma bisa maksimal 10 karakter ya. Sumber data ini tadi tidak bisa. Harus pakai underscore ya. Sumber data. Dia maksimal 10 karakter. Misalnya saja kalian tulis adalah ya udah, kalian bisa masuk ke sumber datanya apapun kalian bisa isi di sana ya, bisa di ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau untuk convert dari polygon ke polyline kayak gimana ya Pak? Kan tadi Bapak bilang untuk batas desanya dibuat polygon dulu, terus nanti di akhir-akhir dibuat polyline. Dia itu kalau nggak salah nggak ada toolnya. Convert polygon. Saya sih biasanya menggunakan ArcView ya untuk convertnya ya, tapi harusnya di ArcView. Convert polygon ke polyline. Kalau nggak salah ya, polygon itu
dia itu harus jadikan dulu ini dulu. Kalau nggak salah nggak ada toolnya ya, kalau nggak salah. Oh ini. Jadi saya coba lihat ini. Saya sebenarnya jarang menggunakan ini untuk konversi. Bisa lihat kan? Halo. Halo. Terlihat Bapak. Oke, ini nih. Kalian cari di sini. Kalian cari, saya cari tadi adalah convert polygon to polyline argus. Keluar di sini. Silakan kalau masukin ini. Walaupun saya belum pernah coba. Saya biasanya pakai Arcus. Bisa lihat semua layar saya nggak? Halo. Halo, bisa kelihatan nggak semua layar saya? Bisa, Pak. Bisa Bapak. Ini ada yang nanya nih, di Toolbox ada JAL katanya. Katanya si mana? Oke, ini saya sih biasanya pakainya ini ya, Upview biasanya saya pakai untuk convert polygon ke polyline. Contoh yang polygon itu apa ya? Polygon itu polygon. Jadi apapun kalian bisa menggunakan banyak software kok untuk ini. Ini ya contohnya ya. Saya itu pakai klik convert polygon to polyline. Itu udah jadi polyline. Bisa diikuti? Halo? Halo? Bisa, Pak. Kayaknya sih coba ikutin mana nanti coba. Soalnya kalian bisa itu pakai sebenarnya kalau untuk ini ya. Kalian tuh sekarang tuh sudah bisa banyak sekali. Harus sih ada tuh mahasiswa PKL di sana dia ngitung gross kriminal pakai Sentinel.
itu gede. Pasang ini dulu. Jadi sekali klik keluar semua hasilnya. Contohnya ini adalah datanya, ini adalah FI ataupun NDVI-nya. Nanti apapun itu nanti terusnya kalian download. Dan ini kalian bisa pindahkan ke lokasinya kemanapun karena di seluruh dunia. Dan ini adalah rata-rata selama setahun. Kalian bisa gunakan. Yang PKI 8 sih kemarin saya sudah minta tolong ke teman-teman di 8 untuk ngajarin kalian di yang PKI 8. Kalian juga bisa gunakan ini nanti sebagai sumber datanya kalian. Tapi ya sudah. Karena ini adalah konsep dari JavaScript kalau ini soalnya yang dipakai untuk mengcodingnya. Jadi otak saya intinya semangat sini harus latihan. lebus. Jadi kalau kalian klik situ ada nilainya. Kemarin saya download apa gitu kemarin. Siap kalau nggak salah. Ini karena kayak kelihatan nilainya. Dari band Tapi kalau yang tadi yang Arjis sudah tahu semuanya, bagaimana? Cari aja coba di sini conversion tool yang tadi itu. Yang jelas pasti ada ya. Oke. Halo. Pak, Halo. bertanya lagi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas infonya. Ya silakan bertanya. Gimana? Mau tanya soal minimap, apakah cukup seperti ini Pak? Harus, tak kelihatan. Saya harus lokal dulu berarti. Yang bagaimana? Seperti ini bagaimana? Apakah cukup seperti ini Pak untuk minimapnya Pak? Harus tuh. Tidak kelihatan itu. Minimap itu apa? Oh, minimap itu maksudnya kamu adalah peta insert maksudnya? Iya Pak, yang insert itu Pak. Oh, saya bingung minimap itu apa. Ya digit aja Pulau Bali mungkin kalau seandainya mau kalau gitu. Oh, berarti peta administrasi download. Oh, digit aja batas administrasinya yang lain gitu. Oh, maksudnya Anda minimap ini ya? Sudahlah untuk peta insertnya ini bisa download data di Oh my god, terima kasih. batas garis pantai atau batas administrasi di tanah air ya. Thank you. Ini dong. Bagaimana Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus. Untuk peta insertnya itu kalian bisa pakai download yang dari tanah air ya. Tapi hanya batas administrasi sampai di skala kecamatan. Oh. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Lewat tanya saya. Oh, belum nih. Izin bertanya Pak. Yo, silakan. Boleh share screen Pak? Boleh. Ya baik Pak, terima kasih Pak.
apakah sudah terlihat Pak? Ya, Ini Pak, izin tanya Pak. Ini kan tadi kalau yang di Bapak tuh yang dicontohin nggak ada sapling sama sama set area gitu. Ini tidak apa-apa kalau ada ininya Pak. tak apa-apa, tak apa-apa, tak apa-apa. Itu kan saya nggak tahu. Anda kayaknya nggak buat di ArcGIS ini ya? Data awalnya Ini ya? di ArcGIS Pak. Data Apa? awalnya, data awalnya. Di ArcGIS Pak buatnya Pak semuanya Pak. Oke. Tapi kan bisa muncul itu kan harusnya ada kalkulasi tersendiri kan dia kan? Kalau itu sih belum apa Maksud kurang tahu saya sih. itu biasanya ini dilakukan dengan kalkulasi dia. Biasanya di ArcGIS kalau data awal itu biasanya tidak keluar begini ya biasanya. Tapi biasanya klik kanan, calculate geometrik kalau nggak salah. Tapi enggak apa-apa itu. Bagus kok Den. Oh, berarti nggak apa-apa ya Pak. Ya enggak apa-apa, tapi nanti kan ada masukin keterangan tuh apa saja isinya kan. Oh ya berarti tinggal tambah add file aja ya Pak Ya, di sebelah kanan. ya, masukin add field. Oh iya, iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Mungkin itu aja Pak, terima kasih Pak. Izin tutup share screen Pak. Yo yo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo. Tidak ada. Berarti sudah bisa semua ya? Halo. 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 Ya, Pak. Sepertinya sudah tidak ada, Bapak. Oke, kalau emang tidak ada, saya tutup kuliahnya ya. Tapi kalian harus melakukan seperti yang saya minta. Nanti ada yang lebih dari 3 layer nanti ya. Bahaya ya. Ya. Tanya, Pak. Oke, silakan. Berarti kan saya ngerjainnya itu ikut tutorial dari YouTube. Nah, dia tuh bikinnya kayak Banyak layer. banyak layer gitu, itu berarti salah ya, Pak? Ya, ya, itu salah. Nah, berarti kerjanya kayak yang tadi dibuat sama keamanan gitu. Iya, jadi nanti cuma ada 3 layer untuk 1 layer polygon, 1 layer polyline, dan 1 layer point. Ya. Jadi kalian cuma punya 3 layer plus 1 layer yaitu data ininya apa namanya data JPEG-nya itu. Oh ya. Sudah terkoreksi kode. Iya. Jadi cuma ada 4 layer nanti kalian. Enggak musuhnya di Legendan juga kan? Oke, makasih Pak. Yuk sama-sama. Jadi yang benar itu nanti kalian cuma ada 4 layer. Tidak bisa lebih ataupun kurang daripada itu. Kurang cuma 3 layer nggak apa-apa, kalian tidak tampilin data JPEG-nya nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Ada pertanyaan lagi? Oke, Manan? Manan? Saya mau, halo Gus. Iya Pak. Oke, kemarin saya sudah sempat ngubungi si Nandika. Iya Pak. Nanti PKL Anda itu
terserah sih mau yang mana, yang mau lanjutin indeks vegetasi kemarin juga boleh. Tapi nanti ada pakai GE semuanya ya. Nanti akan di ini nanti sama si Nandika nanti. Enggak, bapaknya Sama bilang bimbing kemarin sama pas dia. ketemu tuh. Saya sudah pesan sama Anda, bagi yang mau juga silakan yang PKL di sana ya. Yang si siapa kemarin itu. Yang mau itu, tapi kemarin sih sudah saya bilang ke dia gitu. Tapi saya belum hubungi Kak Bung Nandanya belum. Baru kemarin ngubungin si Nandika saja. Nanti kalian nanti pakainya di ini ya, di GE saja semuanya ya untuk prosesnya. Oke? Baik Pak, izin tanya apa boleh Pak? Silakan. Halo, silakan. Mau nanya Pak? Halo. Itu Pak, Pak Nandikanya itu alumni di sini juga Pak? Enggak, Bukan. alumni UB. Dia itu alumni UB, dia S1-nya, S2-nya di IPB. Hanya saja dia punya yang alumni sini cuman Gung Nanda aja. Oh iya. Hanya Gung Nanda saja. Kalau Dika bukan, tetapi dia punya hubungan yang baik lah dengan kita. Karena kemarin beberapa kali diskusi sama saya, terus dia punya spasialku itu dia. Spasialku itu yang bangun spasialku itu adalah kakak kalian Herlambang, terus Gung Nanda, terus si Tika sekarang ada di BUD, sama satu lagi di ITB sama saya, ya bisa dalam berempat lima lah. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ini sama dia, kalau jadi nanya aja, walaupun dia punya banyak pekerjaan ya. Jadi si Nandika itu kebetulan lagi punya banyak sekali kegiatan dia. Karena emang dia Nandika itu teknisi sebenarnya, dan orang peneliti. Ya. Oke. Baik Pak, izin tanya Pak, itu Silakan. kemarin saya dengar dari teman itu topiknya akan dirubah gitu Pak, nggak sesuai dengan proposalnya. Apakah itu benar begitu Pak atau gimana ya Pak? Terserah kalian. Tapi nanti kan terserah nanti di sananya bagaimana. Tapi nanti kan masalah topik bisa berubah kan tergantung dari pembimbingan kalian di sana kan. Kalau nanti gimana silakan aja nanti dikabari nanti ininya, ya dikomunikasikan aja dengan baik maunya seperti apa. Kalau masalah topik kan bisa saja berubah. Tidak harus seperti apa yang ada ya. Sangat mungkin kok berubah. Iya, halo. Terima kasih Pak informasinya Pak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang lain? Halo. Halo, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Gimana? Setuju nggak saya tutup nih? Halo? Wih, halo. Setuju Pak. Bisa Pak. Halo. Ya udah kalau gitu ya. Ya udah selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Yo, selamat Bapak. ya. Terima kasih Bapak. Siang, Wak. Terima kasih Mas, itu nggak sih?